Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang storyboard. Storyboard merupakan sebuah dokumen yang penting dalam produksi multimedia interaktif. Storyboard memuat instruksi untuk pemrograman, skrip audio, dan deskripsi detail elemen-elemen visual seperti teks, gambar, animasi, audio, dan video. Cakupan dalam storyboard yaitu naskah, visual, dan outline. Sebelum membuat storyboard, disarankan untuk membuat cakupan storyboard terlebih dahulu dalam bentuk rincian naskah, kemudian dituangkan grafik dan visual untuk mempertegas dan memperjelas tema. Untuk mempermudah membuat proyek, maka harus dibuat sebuah rencana kasar sebagai dasar pelaksanaan. Outline dijabarkan dengan membuat poin-poin pekerjaan yang berfungsi membantu untuk mengidentifikasi material apa saja yang harus dibuat, didapatkan, atau disusun. Terdapat beberapa ketentuan umum dalam pembuatan storyboard multimedia interaktif. Bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan-penjelasan atau narasi. Penulisan storyboard ini sebaiknya diisi unsur visual terlebih dahulu. Narasi biasanya disusun kemudian untuk melengkapi hal-hal yang sulit diungkapkan dalam bentuk visual. Bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan bukan bahasa tulisan, terutama yang harus dibacakan oleh narator. Struktur kalimat sederhana, hindari kalimat-kalimat yang panjang dan berbelit. Simbol dalam bentuk yang sederhana, jelas maknanya serta sudah diketahui oleh siswa. Gambar dalam bentuk yang menarik, warna kontras kecuali untuk background, komposisi yang tepat dan sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Dalam storyboard terdapat beberapa format, dua di antaranya adalah format kartu dan double kolom. Format kartu, dengan contoh sebagai berikut. Double kolom, dengan contoh sebagai berikut. Storyboard dibuat oleh desainer instruksional dengan memperhatikan masukan dari anggota pengembang produk yang lain, seperti videografer, animator, programmer, sehingga storyboard menjadi dokumen utama desain yang menjadi acuan bagi seluruh anggota tim dalam membuat produk multimedia interaktif. Istilah-istilah dalam storyboard antara lain: interaktivitas. Interaktivitas adalah interaksi yang dibentuk oleh pengguna dan komputer. Kuantitas dari interaksi tergantung pada beberapa kriteria, yaitu jenis input yang dibutuhkan oleh pengguna, bagaimana sebuah respons dianalisis, dan bagaimana komputer memberikan respons balik pada pengguna. Contohnya, memberikan pertanyaan pada pengguna agar mereka mengaplikasikan apa yang telah dipelajari, bukan sekedar mengingat dan mengulang jawabannya. Kendali pengguna.
Kendali pengguna berkaitan dengan sejauh di mana penggunaan dapat melakukan perubahan terhadap pelajaran dan lingkungan pembelajaran, apa yang akan dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Umpan balik. Umpan balik memberikan informasi kepada pengguna mengenai ketepatan tanggapannya. Umpan balik dapat digunakan untuk mengetahui kemungkinan salah persepsi pada pengguna, atau pengetahuan dasar yang diperlukan. Umpan balik juga dapat digunakan untuk membantu pengguna belajar, mengingat dan mengukur seberapa banyak yang telah dipelajari. Contohnya, sediakan umpan balik untuk memverifikasi suatu kebenaran. Elemen visual. Dalam sebuah storyboard, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, yaitu bagian judul, bagian subjudul, bagian visual, bagian audio, bagian dialog, bagian properties. Berikut adalah contoh dari storyboard. Dan ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Jelaskan definisi dari storyboard. 2. Jelaskan beberapa komponen penting dalam storyboard. 3. Jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun storyboard. 4. Berikan contoh pengaplikasian storyboard. Selamat mengerjakan.